Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimit. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Make You Black Company. Anime dirilis tahun 2021, genrenya komedi dan juga fantasi. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. 1, 2, 3, funk it. Anime diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Ninobuya Kenji. Ia dikenal dengan orang pantang menyerah. Terbukti, ia bisa mendirikan sebuah perusahaan di umur dia yang ke-24 tahun. Terlihat banyak sekali orang-orang yang pergi bekerja dalam keadaan apapun. Ia senang sekarang, ia sudah sukses, jadi tidak perlu lagi bekerja. Usaha dia selama ini membuahkan hasil dari mulai dia trading terus mencari investor, sehingga dia bisa menjadi miliarder seperti sekarang ini, mempunyai 3 gedung sekaligus. Pokoknya udah tinggal diam aja, dia istirahat di tempat itu. Dia juga rela mati di tempat tersebut. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba saja ada cahaya hitam yang menggiringnya ke isekai yang dimana dia dibawa ke zaman dulu. Yaitu disebut Ambria. Ninomiya yang tadinya udah jadi miliarder tiba-tiba kembali menjadi pekerja di isekai. Ia dipekerjakan secara paksa oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mengumpulkan kristal iblis, atau sederhananya di bagian tambang. Pendirinya adalah Belja. Terlihat ini orang izin para pekerjanya bekerja sampai mati-matian gitulah. Yang membuat Shinomiya tentu kesal mendengarnya. Sesudah dengar ocehannya, mereka langsung digiring untuk bekerja di dalam goa untuk mendapatkan kristal. Sistem kerja di sana ya gitu, ada yang bagian mengambil kristal dan juga ada yang bagian penaklukan. Biasanya orang yang suka lawan monster mereka cuma cari ketenaran doang. Sudah berjalan sebulan Shinomiya bekerja di sana udah bikin dia agak nyaman. Apalagi kerja di sana 16 jam sehari. Alhasil sampai ada pekerja yang stres seperti itu. Si Kenji juga bulan awal sudah tidak maksimal. Karena males-malesan tadi akan pekerjaan tersebut. Sampai dia marah-marah kayak begitu. Dia dapat gaji cuma 130.000, itu pun dipotong hutang. Dan lain-lain, sekarang sisanya cuma ada 10.000 doang. Buat makan gitu kan. Lama kemudian ada keributan. Di sana ada pegawai baru bernama Wanibe yang sedang dimarahi oleh seniornya. Karena kerjanya kagak bener, tapi Shinomiya kagak mementingkan hal tersebut. Dia sekarang lagi lapar. Uang dia tinggal 10.000 lagi. Cuma cukup buat beli roti. Tapi tiba-tiba saja koin itu malah terjatuh dan masuk ke dalam pagar yang ada di depannya. Pas dia lihat koinnya tersebut sudah tidak ada. Keesokan harinya, Shinomiya menghampiri si Wanabe. Dia mau ngobrol sama si Wanabe ini. Kenji ajakin dia ke bar yang notabene tempat tersebut sangat mahal. Wanabe curiga gitu kan, dia dapat uang dari mana. Penghasilan dia kurang lebih sama. Dia jujur saja kalau dia hutang dan dia juga punya hutang sebanyak 20 juta. Dia udah gak tahan kerja dipaksa seperti itu. Dapat gajinya juga tidak sesuai pula ya dan alhasil dia coba sana sini tapi gagal terus. Sampai akhirnya dia menemukan satu cara yang mungkin bisa membantunya. Di sana dia menawarkan si Wanabe untuk bergabung dengannya. Alhasil si Wanabe gabung. Pas balik ke tempat kerja, Shinomiya dimarahin karena kemarin dia kagak kerja. Tapi di sana Shinomiya bakalan melakukan tur prospek. Seketika mandornya tersebut senang Shinomiya mau melakukan hal tersebut. Yang dimaksud tur prospek itu adalah menelusuri goa yang lebih dalam lagi untuk mendapatkan kristal yang lebih mahal. Tapi pasti bakalan berbahaya, makin dalam banyak monster yang berbahaya. Mereka kagak bakalan bertanggung jawab. Shinomiya tidak takut akan hal itu, lalu mereka berdua pun ke belakang di mana tempat koin itu terjatuh. Dia memperlihatkan di dinding itu kalau dinding tersebut mempunyai pintu rahasia menuju ke lantai 3. Dia langsung saja masuk ke sana tanpa ragu. Wanibe masih ketakutan di sana. Tak lama kemudian, akhirnya mereka sampai di tempat yang banyak banget kristal yang mahal-mahal.
Mereka berdua mulai bekerja untuk mengambil semua kristal tersebut. Wanibe baru terima kasih kepada si Ninomiya. Tapi Ninomiya menggunakan si Wanabe ini untuk kepentingannya sendiri. Dia melihat mental para pekerja yang bisa dia ajak untuk membantunya nanti. Setelah mendapatkan banyak kristal, tadinya mereka udah mau langsung pulang. Karena udah dapat banyak banget gitu kan, udah pasti mereka bakalan dapat bonus. Tapi tiba-tiba saja ada monster yang menghalangi mereka berdua. Seketika, Ninomiya dan Wanibe langsung bersembunyi seperti itu. Dia mencari cara buat melawannya, tapi si Ninomiya punya potion yang sudah kadaluarsa. Alhasil, mau gak mau dia cari cara lain, supaya si Wanibe mau menjadi umpannya. Dia dengan ragunya bilang kayak begitu kalau dia ada ide, padahal mah kagak. Dia menendang si Wanibe seperti itu sampai dia ditangkap sama monster tersebut dan mau memakannya. Namun si Ninomiya meneriakinya kalau Ninomiya mengajaknya untuk bernegosiasi, yang dimana dia menjanjikan kalau monster itu membiarkan dan membantu mereka mendapatkan kristal. Dia akan mendapatkan makanan yang lebih enak dibandingkan mereka berdua. Ninomiya udah deg-degan, takut ditolak gitu. Namun tanpa diduga itu monster tertarik dengan tawaran si Ninomiya. Lalu tiba-tiba saja monster itu berubah menjadi anak kecil seperti itu. Ninomiya auto senang. Ini jadi kemenangan untuknya. Tapi pas dia kembali ke atas sana, emang si penghasilan mereka makin melesat jauh. Tapi si monster yang bernama Rim tadi, makannya banyak banget yang membuat dompet si Ninomiya terkuras. Dia merasa kerja sia-sia gitu kan. Akhirnya Ninomiya pergi ke lantai 3 lagi untuk mencari kristal yang lebih banyak. Tak lama ada yang aneh yang mana banyak alat-alat sihir di tempat itu. Ketika dipegang, kata Shirim itu berasal dari toiletnya. Seketika dia kaget. Katanya makanan yang dia konsumsi berubah menjadi energi sihir. Beda kalau kagak ngaruh, pasti bakalan keluar lagi dengan utuh. Berbarengan dengan Shirim yang udah mulai pengen makan lagi. Baru Mas Shirim ini makan, malah dia minta makan lagi. Di situ si Wanibe yang seorang kadal memberikan ekornya kepada Shirim. Katanya ekornya bakalan tumbuh lagi ini. Dia curiga kalau si Wanibe sedang error kayak gitu. Ternyata katanya dia kena getok sama tongkat yang tadi. Kemungkinan itu tongkat bisa menghipnotis seseorang. Jadinya si Ninomiya mendapatkan ide untuk menggunakan tongkat tersebut untuk menghipnotis para pekerja yang lain. Biar makin efektif dan mendapatkan penghasilan yang tepat. Walaupun ini berbahaya, tapi ini cara yang sangat efektif menurutnya. Sampai akhirnya pendapatan kali ini lebih tinggi dibandingkan kemarin. Mandor beserta yang lainnya merasa aneh karena akhir-akhir ini mereka sering kelelahan. Makin hari mereka makin kecapean dipekerjakan, hampir sama gitu kan, yang membuat pendapatannya semakin menurun. Karena emang udah pada lelah semuanya, yang udah kecapean pun dipaksa buat bekerja lagi. Menggunakan tongkat tadi, Talama Wanibe membawa potion yang katanya masih kurang kalau buat pekerja yang ada di sana. Alhasil dia mau mencampurnya dengan air, biar banyak dan cukup gitu kan. Wanibe udah memperingatinya buat berhenti, tapi Ninomiya kagak mau, dia tetap teguh sama pendiriannya. Pokoknya dia udah berjiwa bos dan kagak mau bekerja. Ketika dia sedang bersemangat, tiba-tiba saja dia kagak tahu kalau tongkat hipnotisnya itu rusak. Saking dipaksakannya dan dipakai terus, hal tersebut membuat yang lain langsung sadar dan mengeroyok si Ninomiya seperti itu. Setelah sadar mereka pada pulang dan Rim kebetulan udah lapar lagi. Kalau Ninomiya kagak memberinya makan, dia akan memakan si Ninomiya. Setelah kejadian itu, si Ninomiya langsung dibenci sama para pekerja yang lainnya. Berbarengan dengan ada surat untuknya yang dimana karena udah menaikkan pendapatan, si Ninomiya dan Wanibe dipindahkan ke eksplorasi di divisi 8. Wanibe udah ketakutan karena tugas dari divisi 8 adalah mensupport divisi 3 yang menjadi penakluk para monster. Intinya mereka akan menjadi pekerja suruhan lah gitu. Terlihat mereka berdua disibukkan dengan monster slime yang membuat si Ninomiya ini kesal. Dia udah kagak kuat bekerja kayak begitu.
Terus pas mau melanjutkan perjalanannya lagi, tiba-tiba si Wanibe membuka peti. Alhasil keluarlah monster yang menangkap si Wanibe seperti itu. Shinomiya bingung mesti kayak gimana, jadi dia nyari potion untuk mengarahkan itu monster. Tapi kagak ketemu. Alhasil, dia hajarlah pakai tas yang dia bawa yang membuat si Wanibe makin parah lagi. Sehingga Wanibe pun jatuh pingsan dan auto dirawat. Bukannya mendapatkan simpati Shinomiya, malah langsung disuruh bekerja lagi dan mengganti kerja untuk si Wanibe juga. Jadi double kerjanya. Shinomiya cuma bisa menerima saja yang sebenarnya dia sulit. Udah mah kerjanya lama, ini pakai double job pula ya kan. Tak lama dia melihat banyak sampah di sana. Shinomiya ambil sampah tersebut untuk sirim. Anehnya ini monster langsung memakannya sampai lahap, tapi dia mencium bau yang enak. Nah ternyata Shinomiya membeli daging untuknya. Sayangnya, sama sirim dagingnya tersebut dimakan. Setelah itu dia bekerja untuk mengantarkan potion. Sebenarnya cuma sedikit, tapi Shinomiya kagak menyadari kalau dia jadi menerima apa aja yang disuruh orang. Alhasil dia berangkat sendirian seperti itu. Di tengah jalan tiba-tiba saja ada seseorang yang sedang dikejar-kejar sama semut rubahana. Dia dari divisi 3 yang suka ribut sama monster. Tapi karena dia berpisah dari temannya, jadinya dia kabur. Tak lama semut itu pada datang dan mengejar mereka berdua. Orang itu kagak bisa kalau melawan semut sebanyak itu sendirian. Sampai akhirnya Shinomiya mengajaknya buat nyebur ke sungai. Lalu mereka berdua kembali ke tempat penitipan barang tadi. Shinomiya berencana untuk meminta bantuan ke atasan mereka. Karena semut tadi bakalan ke sana. Si bapak agak percaya para katanya semut tersebut kagak bakalan ke tempat itu. Dari pusat pun kagak mau bantu. Mereka mementingkan diri mereka masing-masing sampai akhirnya semut itu pun mulai bermunculan seperti itu. Shinomiya mencari sesuatu yang bisa dipakai sampai akhirnya dia menemukan sesuatu yang membuat mereka kagak jadi diserang. Yakni mereka berubah menjadi semut. Berkat kuku semut yang dicampurkan sama ramuan pengganti wujud. Sekarang semut-semut itu membawa barang-barang yang ada di sana untuk dikirim ke ratunya. Masih untung mereka kagak dihabisin. Tapi Shinomiya harus cepat menemukan solusi biar dia bisa memberhentikan semua semut-semut itu. Mereka juga kagak bisa kembali karena pintu buat keluarnya ditutup. Di sana Shinomiya mendapatkan info bagus. Kalau dia udah berubah menjadi semut, otomatis dia bisa memahami bahasa semut. Seketika dia mempunyai ide, di sana dia menghampiri semut yang sudah kelelahan. Karena dipaksa buat bekerja, nah di sana Shinomiya mengaku kalau dirinya sama seperti mereka, yaitu semut pekerja. Tapi dia seorang penasihatnya. Dia mencoba untuk semut itu mau bergabung dengannya. Yang mana dia mendengar kalau semut tersebut disuruh kerja terus-terusan tanpa libur sama ratunya. Hal tersebut membuat Shinomiya kesal gitu kan, karena makhluk hidup sekalipun mempunyai waktu selain bekerja. Shinomiya menyarankan untuk dirinya protes kepada ratunya tersebut. Dari situ, itu semut udah bisa diajak kerja sama. Terus Shinomiya mencari semut yang lainnya. Ini sangat gampang menurutnya untuk diajakin kerjasama. Sampai akhirnya, dia mendapatkan banyak sekali semut untuk mengajukan protes kepada sang ratu. Dia meyakinkan semut-semut itu lagi dengan menampilkan video sedih yang diaktori sama si petualang tadi. Hal tersebut membuat semut-semut itu makin bersemangat. Di sisi lain teman dari penjelajah itu ternyata sudah ditangkap sama ratu semut. Dan juga dia mendapatkan informasi kalau pemasukan dia berkurang. Atau invasi ia berkurang. Dia mempertanyakan semut pekerjaannya ada di mana. Lama kemudian semut-semut itu datang sambil berdemo seperti itu. Mereka ingin kesetaraan. Di situ juga ada Shinomiya dan yang lainnya yang mencoba buat si ratu untuk menyerahkan diri. Karena dia udah kagak cocok untuk menjadi ratu lagi. Para semut lain pun udah kagak percaya sama dia. Hal tersebut membuat si ratu marah dan berubah menjadi besar. Dia memperkerjakan semut lain itu cuma untuk mencari kekuatan. Pas dia mau menyerang Shinomiya, tiba-tiba saja datang si Rim yang menahannya. Dia ke situ pengen makan.
Ada semut di dekatnya, dia tertarik untuk memakannya. Untungnya dia membawa daging yang dia ambil di gudang tadi. Jadi selamatlah dia baga memakan semut-semutnya. Dan juga tiba-tiba saja itu Ratu Semut jadi menyukai tingkah laku Shinomiya yang sangat dermawan. Dari sini semut-semut itu udah membuat Shinomiya menjadi bos mereka. Keesokan harinya si Wanibe kembali bisa bekerja. Dia meminta maaf kepada Shinomiya karena Ninomiya kerjanya jadi double. Tapi dia kagak masalah akan hal itu. Wanibe melihat Shinomiya ini kelihatan senang. Ternyata dia memberitahu kalau dia akan menguasai Boa Jaha ini dengan mendirikan perusahaan rahasia. Dia ingin Wanibe ikut juga. Perusahaan yang dia dirikan adalah perusahaan gelap Jaha yang mempunyai prajurit dari semut-semut itu dan juga Rim. Singkat cerita, Shinomiya dan Wanibe dibawa untuk mengikuti semua pelatihan. Bukan mereka doang, ada yang lainnya juga. Mereka di sana mau diajarin caranya bertarung. Di sana si Iba memberikan musuh monster yang gede seperti itu. Tentu orang yang belum berpengalaman udah ketakutan termasuk Shinomiya. Rencana dia yang awalnya ingin menguasai Goa mengumpulkan kristal untuk dirinya sendiri. Biar bisa menjadi kaya malah jadi seperti ini. Mau gak mau dia harus mengikuti arus terlebih dahulu. Dikarenakan pada kagak bisa melawan monster itu pun diledakkan. Setelah melawan monster, banyak orang yang mengeluh karena dari kemarin mereka belum makan. Dan sekarang mereka mau digenjot fisiknya, disuruh jalan ke arah gunung. Mau gak mau mereka melawan apa yang mereka perintahkan. Sampai-sampai Ninomiya udah kagak kuat lagi. Arah kelaparan. Di sana terdapat daun liar yang pengen dia makan. Untungnya ada si Wanibe melarangnya. Karena itu tumbuhan bisa bikin dia terhipnotis. Wanibe tahu banyak soal tumbuhan. Sesampainya di tempat bukannya disuruh istirahat. Si Ibab itu pun menyuruh yang lain untuk latihan konsentrasi. Tentu bakalan sulit. Setelahnya barulah rencana si Ibab ini dijalankan. Orang-orang udah pada aneh termasuk si Wanibe yang tiba-tiba menikmati pelatihan tersebut. Beda dengan Ninomiya dan juga para elf. Si Ninomiya curiga kalau ada sesuatu yang mereka rencanakan. Dan benar saja dia menggunakan musik untuk menghipnotis para pekerjanya tersebut. Biar betah di tempat itu. Awalnya kagak ngaruh sama elf. Tapi karena mungkin diberikan omongan sama yang udah terkena alhasil jadi ikut-ikutan. Pokoknya setelah terkena hipnotis mereka jadi melakukan apapun mereka menjadi siap seperti itu. Si Ibab pakai bawa penyihir pula biar mereka tidak sadar. Terus menerus sampai akhirnya di mana mereka sudah melakukan pelatihan selama beberapa hari. Sebelum dikembalikan si Belgia memberikan pidatonya terlebih dahulu yang bikin para pekerjanya makin yakin kalau si Belgia ini penyelamat bagi mereka. Bahkan si Iba menjual patung si Belgia yang harganya 100.000. Otomatis mereka yang terhipnotis berlomba-lomba membeli banyak. Pas mereka udah diangkut ke kapal buat dikembalikan, untungnya di sana si Ninomiya tersadar. Di sana Wanibe yang mendekatinya langsung dia disadarkan seperti itu. Dia bingung kenapa ada di sana. Akhirnya mereka sukses melewati masa-masa pelatihan. Karena terpengaruh sama hipnotis. Tapi untungnya sekarang mereka sudah sadar dan tidak seperti yang lain. Sekarang dia tetap akan melakukan pembalasan terhadap mereka. Pertama si Ninomiya udah merencanakan dari awal menggunakan tumbuhan hipnotis. Entah gimana caranya dia berhasil membuat para penyihir itu tercuci otaknya. Lalu memeledakkan tempat pelatihan tadi. Setelah itu si Ninomiya dia yakin ke kantor divisi 3. Sekarang dia akan kerja di sana. Tak lama datang orang yang pernah bertemu dengan si Ninomiya sebelumnya. Dan juga datang lagi seseorang yakni Shia. Dia yang akan menjadi pemimpinnya si Ninomiya mulai hari ini. Wanibe mengenal si Shia ini sebagai pahlawan karena pernah ke lantai 5 dan mendapatkan batu yang sangat langka. Saking tersipu malunya dia kagak sengaja menikut si Wanibe sampai dibawa ke rumah sakit. Si
Sia meminta maaf, tapi sekarang dia harus menjalankan tugasnya untuk memperkenalkan tempat-tempat yang ada di situ kepada si Ninomiya. Terus dia juga diajakin ke tempat peralatan buat penaklukan monster. Lihat barang-barang yang ada di sana, dia tahu kalau ini pedang hasil dari kristal yang mereka bawa ke sana. Dan disuruh buat diberi lagi sama kita. Jadi mereka untung banyak. Cia yang udah seorang mental pekerja menyuruh si Ninomiya untuk tidak ngomongin perusahaan Reijaha. Habis itu dia membawa si Ninomiya ke lantai 3. Pas sampai di sana, nampak sangat asing melihat tempatnya. Soalnya kemarin dia masuk ke lantai 3 menggunakan portal. Lama kemudian muncul satu monster besar. Seperti itu, si Cia ingin tahu kemampuan si Ninomiya segimana. Makanya dia menyuruh untuk melawan itu monster. Sayangnya, dia ketakutan yang ujungnya sama si Cia juga. Berbarengan dengan ada semut labirin di tempat itu, Cia langsung habisi itu monster. Setelah berhasil mengalahkannya, dia merasa kalau Cia ini berbahaya. Bisa-bisa dia jadi penghambat rencananya. Terbukti ketika melihat semut tersebut, ia udah gatel mau menghabisinya. Tapi sama si Ninomiya dijagain. Karena begitu dia menganggap kalau si Ninomiya ini monster juga. Jadi siap mau melawannya. Terpaksa di situ Ninomiya memanggil Shirym, yang baru beres makan perut yang gendut macam itu. Cia merasakan ada energi yang kuat pas dia menyerang Shirym. Bima marah dan berubah bentuknya menjadi remaja, lalu dia pun menonjok si Cia. Sampai akhirnya dia berhasil ditangkap. Dia bakalan melaporkan kepada si Belja kalau si Ninomiya bersekongkol dengan monster labirin. Tak lama pula datang Wanibe yang ketakutan, ikut juga dari bagian rencananya si Ninomiya. Ninomiya langsung mengambil foto dengannya seperti itu. Dia bakalan mengajak Cia ikut gabung sama rencananya. Kalau sampai dia laporan ke si Belja, dia akan memberikan foto tersebut kalau Cia juga terlibat. Di sisi lain ada monster lain yang sedang memantau mereka. Singkat cerita, si Ninomiya menguras gajinya lagi. Dia kebanyakan habis itu buat beli makanan untuk Shirym. Tak lama ada banyak orang yang mencegatnya lalu membawa dia ke gang sempit. Ternyata dia petinggi dari perusahaan Reijaha. Mereka mau menagih hutang sama si Ninomiya. Dia mempunyai hutang 5 juta emas yang belum dia bayar. Dia meminta dalam jangka waktu sebulan hutang itu bisa dilunaskan. Sementara itu si Cia bermimpi ketika dia mau berpamitan dengan bapaknya yang bekerja menjadi seorang pahlawan. Tak lama dia terbangun dari tidurnya. Hari ini dia harus ke labirin lagi bersama si Ninomiya dan juga Wanibe. Dia harus terus mengajari si Ninomiya bertarung. Tapi kelihatan hari itu si Ninomiya kagak bersemangat. Dia mikirin hutang dia gimana cara bayarnya gitu kan. Walaupun si Cia sekarang sedang kagak aman, dia bakalan tetap menjalankan pekerjaannya untuk melawan para monster. Pertama-tama mereka latihan melawan monster serigala dan juga slime. Terlihat si Ninomiya saat lemah banget, kagak bisa apa-apa. Di sana juga Cia memberitahu kalau tanduk dan juga item dari slime bisa dikumpulkan dan dijual. Cuma harganya murah banget, sekitar 1.500, yang menurutnya bukan solusi untuk melunasi hutangnya. Tak lama kemudian dia mendapatkan sebuah ide yang dimana dia menternak semua monster tadi biar tambah banyak. Entah apa yang dia pikirkan karena monster seperti itu munculnya 3 kali sehari. Mungkin makin banyak dia bisa menjual banyak item di dalamnya nantinya. Sementara itu di pusat si Belja merasakan kalau di lantai 2 sedang tidak normal. Mungkin karena kelakuan si Ninomiya tadi ngumpulin banyak monster. Terus juga si Belja mengadakan rapat dengan para petinggi yang lain. Soal pawai kematian yang dimana itu bakal muncul setiap 10 tahun sekali. Yang dimaksud pawai kematian adalah munculnya monster besar bernama Majin, yang mencari mangsa yang memiliki energi yang besar. Yang lain agak khawatir takut monster itu tidak bisa diatasi. Tapi Belja sendiri yakin dia bisa melakukannya soalnya dia telah mengirim si Cia yang dimana tujuan dia sebenarnya adalah mengorbankan si Cia. Karena dia mempunyai energi yang sangat besar.
Jadi kalau dia dimakan otomatis si Majin bisa kembali tertidur dan para pegawai bisa kembali bekerja. Tugas dia cuma cari pahlawan yang baru lagi. Sementara itu si Ninomiya yang sedang berkumpul tiba-tiba saja ada seperti gempa gitu, yang membuat si Shia dan Ninomiya terjatuh. Dan di bawah sana banyak sekali monster yang menyerang mereka berdua. Untungnya Shia piawai memainkan pedangnya tersebut. Terus tak lama kemudian Majin itu pun muncul dan menampakkan dirinya yang dimana di sana si Shia langsung diserang seperti itu. Shia sudah paham kalau monster itu mengincar dirinya. Yang dikata Belja emang benar, dia mengincar yang mempunyai energi besar. Ia coba mau menyerangnya tapi si Shia nampak bukan lawan yang sepadan. Sampai dia terhempas beberapa kali seperti itu. Dia ada alat yang bisa membawa si Ninomiya kembali ke permukaan. Tapi alat itu cuma bisa bawa satu orang doang. Karena dia sendiri dikirim ke sana untuk mengalahkan monster itu, jadi dia mau mengirim si Ninomiya ke atas. Namun sayangnya di sana Ninomiya menolak dan malah dia memindahkan Majinnya tersebut ke permukaan. Si Belja yang kebetulan ada di sana kaget ya kan. Bisa-bisanya Majin mendarat di permukaan seperti itu. Karena Majin itu mengincar si Shia, kemungkinan bakalan balik lagi ke sana. Si Ninomiya cuma mengelur waktu doang. Di sana juga dia berhasil meyakinkan si Shia kalau selama ini ia cuma dipermainkan sama si Belja. Ninomiya tahu kalau bapaknya si Shia ini seorang pahlawan juga. Tapi dia bekerja tanpa aturan, jadi dia bebas melakukan apa saja yang dia inginkan. Sedangkan si Shia ini kaget. Mau dia walaupun jiwanya pekerja, tapi dia maunya diperalat sama si Belja. Dari situ dia sadar gitu kan kalau bapaknya selama ini tidak salah melakukan pekerjaan dengan bebas. Lalu dia pun mengajak untuk ke atas sana. Sementara Majin tadi yang sedang ada di permukaan ngamuk-ngamuk dan mau kembali ke labirin. Anehnya si Belja malah menyuruh para pekerjanya untuk melawannya. Padahal mereka kan gak bisa apa-apa. Pas di atas dia menyuruh para semut untuk membawa semen. Dia mempunyai rencana. Berbarengan dengan si Wanibe yang baru saja berkumpul. Tak lama kemudian, Majin itu pun muncul. Lalu dia terjebak oleh jebakan yang si Ninomiya pasang. Lalu dia taburkan dengan semen lalu menggunakan kekuatan si Shia untuk membekukan semen tersebut. Tapi hal itu kagak mempan sama sekali. Harusnya rencana kedua ini muncul si Rim, tapi orangnya kagak muncul, entah ada di mana. Maka dari itu dia menggunakan si Shia sebagai senjata berakhir. Sebenarnya kekuatan dia belum pulih untuk penyerangan. Jadi si Ninomiya melakukan rencana lain, yaitu memancing si Majin ini untuk mengikuti dirinya. Dengan begini si Shia bisa mengumpulkan kembali kekuatannya. Berbarengan dengan jebakan yang dipasang oleh si Ninomiya yang berhasil mengenai Majin itu. Lalu si Shia pun menyerang menggunakan pedangnya sampai patah seperti itu. Dikira sudah meninggoy. Majin itu masih bisa bergerak. Lalu si Ninomiya memancingnya kembali ke danau yang dia buat. Lalu Ninomiya membakar seperti itu. Hal itu pun tidak membuat Majin itu kalah. Malah bikin si Majin ini makin marah. Awalnya Ninomiya menganggap hal semuanya sudah selesai, tapi ternyata dia masih bisa bergerak dan mau memakan ke arah si Ninomiya. Untungnya di sana ada si Rim datang tepat waktu untuk menolongnya. Lalu Rim pun berubah dan memakan si Majin tersebut. Atas si Rim, Majin itu sebenarnya meminta bantuan kepada dia. Rim juga merasakan kalau Majin nantinya bakalan lahir kembali, tapi ini bukan jadi hal yang bagus buatnya. Ninomiya kagak mengerti, yang penting sekarang dia menang. Tak lama kemudian ada cahaya merah di sana. Rim juga kagak tahu itu cahaya apaan. Yang tiba-tiba saja mereka berdua terbawa masuk ke dalam portal itu. Yang bernama membawa Shinji ke dunia itu. Sekarang dia masuk lagi untuk yang kedua kalinya. Ketika si Ninomiya terbangun, dia sudah ada di Yutpang, di apartemen miliknya. Dia nampak senang banget. Dia berpikir kalau tadi itu cuma mimpi panjang dia doang. Tapi pas dia menyalakan televisi, di sana terlihat Rim yang sedang mencari makan di pusat kota Tokyo.
Ditambah mereka sudah tahu monster ini dekat dengan si Ninomiya. Makanya orang-orang berbondong-bondong datang ke apartemennya si Ninomiya. Karena kemudian Rimnya berada di belakang dia. Rim sangat lapar karena kagak ada makanan, alhasil dia yang dimakan. Di situ dia terbangun dari mimpinya. Ternyata itu cuma mimpinya doang. Sekarang dia berada di tempat yang berbeda. Tak lama datang seseorang cewek bernama Rangga, yang dimana dia ngomong penyelamat kepada si Ninomiya. Lantas dia bingung kenapa dia dipanggil seperti itu. Dia juga bingung sendiri gimana cara mengobrol dengan si Ninomiya. Lalu Ninomiya mengajak si Rim untuk mencari tahu dengan cara menghancurkan dinding di tempat itu. Pas dia lihat nampak banyak bangunan-bangunan tinggi. Dia nggak tahu ada di mana. Tak lama datang kakek-kakek. Dia akan mencoba menjelaskan sedikit tentang ini semua. Intinya sekarang mereka berada di labirin. 300 tahun lalu tempat ini dikuasai oleh seseorang perusahaan yang kagak bener yang memaksa pekerjanya untuk bekerja full sampai orang-orang kagak kuat menjalani pekerjaan tersebut. Karena makin sedikit manusia, datanglah para pasukan kegelapan untuk menggantikan manusia tadi. Dan sekarang tugas si Ninomiya adalah mengalahkan Raja Iblis itu sendiri. Tentu aneh ya kan, apalagi warga dia itu udah berharap banyak sama si Ninomiya ini. Ninomiya kagak setuju karena ini harusnya pekerjaan si kakek. Tapi orang itu memberikan penawaran kalau semisal dia bisa mengalahkan Raja Iblis, tiket buat pulang ke Jepang bakalan terbuka. Beliau tahu kalau si Ninomiya ini dari Jepang. Karena begitu si Ninomiya jadi kagak bisa menolak. Dia bersikap siap terlebih dahulu. Sebelum pergi dia akan ditemani oleh si Rangga. Dia satu-satunya orang yang memiliki energi yang besar, yang mungkin bisa membantu si Ninomiya. Ninomiya udah risih banget sama ini orang, sampai dia pegang biawaknya seperti itu. Dan terungkap kalau si Rangga ini adalah laki-laki, bukan perempuan. Nama Rangga, tapi wujud dari ninja. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Pas keluar, si Ninomiya dibuat kaget ada patung si Belja di sana. Dia merasa kalau ini bukan dunia lain, melainkan Ambria di masa depan. Mereka berangkat menggunakan motor. Ninomiya melihat ini berkat perusahaan Reijaha. Semuanya jadi hancur seperti itu. Ini gara-gara si Belja juga. Tapi ada yang aneh ketika si Ninomiya ngomongin soal si Belja. Setelah itu dia melihat si Rim udah kelaparan. Ninomiya meminta untuk menunjukkan secara cepat di mana lokasi kastil iblis itu berada. Atau nanti dia bakalan dimakan sama si Rim. Si Rangga asal nunjuk tempatnya. Pas kesana itu seperti bukan kastil Raja Iblis. Tapi Rangga sok-sokan main terobos masuk aja. Tanpa menggunakan strategi. Tak lama datang monster serigala yang menjaga gerbang tersebut. Diketahui kalau itu bukan kastil kerajaan iblis, melainkan tempat jenderal semut. Ninomiya agak mengerti yang pasti kalau udah seperti ini, udah harus mengeluarkan si Rim. Tapi Rimnya malah sudah masuk ke dalam dan mencari makanan. Mau gak mau si Ninomiya dan Rangga dibawa ke ruangan pemimpinnya. Sampai di sana ternyata pemimpin jenderal semutnya itu adalah rekannya si Ninomiya. Dia kagak percaya dia bisa bertemu dengan si Ninomiya lagi. Dia menanyakan teman-teman yang lainnya, kata semenjak kagak ada si Ninomiya, mereka udah memilih jalan masing-masing. Habis itu mereka pun mengobrol terlebih dahulu sambil di sana si semut itu bercerita kalau divisinya saat ini sedang dalam masalah. Telah ada manusia yang datang dan mengeluh soal pekerjaannya, yang dimana katanya dia kan gak puas padahal kerjanya mah normal-normal aja. Kerja 8 jam libur seminggu 2 hari. Itu udah enak banget, Jer. Tapi mereka merasa tersakiti banget, Jer. Jadi itulah permasalahannya. Niat dia pengen punya waktu normal buat pekerja, tapi malah para pekerja ini jadi makin males. Maka dari itu si Ninomiya bakalan membantunya. Dia juga pengen bertemu dengan Raja Iblis, katanya bakalan sulit. Lagian si semut itu juga ketemunya pas ada rapat dewan doang. Tapi Ninomiya yakin pasti raja itu kerjaannya cuma duduk doang.
pasti menerima siapa saja yang mau bertemu. Ninomiya pertama-tama akan membantu si semut itu untuk supaya para pekerjanya kagak malas lagi. Dia juga mengganti tempatnya menjadi nama perusahaannya. Di masa lalu, dia mengganti sistem kerjanya dan lain-lain, sehingga mereka menjadi semangat kembali kerjanya. Ditambah lagi di sana jadi si Ninomiya yang memimpin divisinya tersebut. Lalu karena dia udah menjadi pemimpin, dia mendatangi tempatnya si Rangga kembali. Dia memberitahu warganya kalau sekarang dia udah menjadi bagian bawahan dari Raja Iblis. Dia mau mengajak penduduk itu untuk ikut bergabung dengannya. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Setelah itu terlihat si Rangga ini lagi mandi. Dia kagak mengerti kenapa dia bisa jadi bagian dari Raja Iblis. Lama kemudian datang si Ninomiya yang mau mandi juga. Si Rangga kelihatan seperti malu gitu. Padahal dia sendiri punya biawak alias laki-laki. Ketika sedang mengobrol di sana terdapat seseorang yang lagi memantau si Ninomiya. Mereka para petinggi Raja Iblis yang dimana ada kepala manajer, terus kepala keamanan dan juga asisten manajer keuangan. Mereka merasa terancam dengan adanya si Ninomiya. Si Ninomiya pasti bakalan menyenggol mereka bertiga. Sebelum itu terjadi, mereka akan menjegal si Ninomiya dengan cara mereka masing-masing. Pertama, si kepala keamanan. Hari itu dia dapat pesan dari ketiga orang tadi buat melakukan apa yang mereka mau. Kalau si Ninomiya pengen bertemu dengan Raja Iblis. Dikala si Ninomiya sedang dalam perjalanan, si Ninomiya dikejutkan dengan monster cacing di depannya. Dikira si Ninomiya bakalan kalah karena cacing tersebut mempunyai kemampuan yang bagus. Tapi dengan satu pukulan sirim, cacing tersebut langsung tumbang malah pengen bergabung dengan si Ninomiya. Dia gak masalah biar pasukannya tambah kuat lagi. Karena rencana pertama gagal, saatnya untuk melakukan rencana kedua. Yang dimana si Ninomiya disuruh buat menanam sesuatu di tempat yang mustahil tumbuhan bisa tumbuh gitu kan. Tapi di sana ada cacing yang bisa bikin tanahnya menjadi gembur seperti itu. Ditambah lagi ada si Rangga yang bisa mengandalkan sihirnya itu untuk menumbuhkan tanamannya tersebut. Dia senang banget dipuji sama si Ninomiya. Tapi dia keinget sama masa lalunya yang kelam banget. Rencana kedua pun gagal juga. Sudah saatnya si Heller melanjutkan ke rencana ketiga. Pertama dia mau lihat dulu informasi tentang si Ninomiya. Nampak di sana informasi tentangnya itu kosong. Lalu dia menemukan info tentang si Rangga yang membuatnya sangat tertarik. Emang ini orang agak-agak kalau sahabat cewek. Belum tahu aja dia ya kan. Setelah itu si Rangga kembali mandi lagi. Nah si Heller datang ke sana untuk menemui si Rangga. Dia seperti menakut-nakuti si Rangga seperti itu. Bahkan dia meminta hal yang aneh-aneh dan disitulah kekecewaannya mulai muncul karena tahu kalau Rangga mempunyai biawak. Auto ditubruklah sama siripnya pada di sana. Rencana ketiga pun sama saja gagal. Sampai-sampai si Ninomiya tahu kalau mereka sedang dipantau. Dia bilang sebentar lagi si Ninomiya bakalan mengambil kursi kepemimpinan mereka bertiga. Lantas mereka marah ya kan. Mereka bertiga bakalan melakukan berbagai cara supaya bisa mengalahkan si Ninomiya. Walaupun itu rencananya dilarang oleh aturan, tapi mereka udah kagak peduli lagi. Setelah itu si Rangga bermimpi masuk ke sebuah dongeng, di mana di sana ada kelinci berupa Ninomiya dan juga ada kelinci yang sedang bekerja. Mereka mengeluh soal pekerjaan yang ratunya berikan kepada mereka karena terlalu berat. Hal itu juga menyalahkan kepada si Rangga ini. Terus dia dikejar-kejar sampai dia masuk ke tempat warnet bawah tanah yang dijaga oleh tikus tanah. Katanya itu tempat untuk para pengangguran yang kagak mau bekerja. Pas dia cobain nampak sangat kagak nyaman sama sekali. Pasti isinya emang orang-orang gabut semuanya. Tak lama kemudian ada si Belja dengan bentuk raksasa. Katanya dia yang dikata ratu tadi. Ia memantau langsung orang-orang yang kagak bekerja. Terus juga
Dia mengajak si Rangga buat bergabung. Ternyata perlu diketahui si Rangga ini adalah keturunan dari si Belja. Si Rangga kagak mau bergabung karena berkat si Belja. Keluarganya jadi hidup sengsara sampai meninggal. Rangga dipaksa buat bergabung di sana. Dia yang tahu ini mimpi mencoba buat keluar tapi kagak bisa. Untungnya di sana ada si Ninomiya yang menyadarinya seperti itu. Ternyata sekarang mereka habis bertarung dengan robot. Dia baru ingat kalau tadi dia terkena serangannya sampai dia pingsan dan bermimpi seperti tadi. Mungkin robot ini adalah rencana daripada ketiga orang tadi. Tapi sayangnya, robot itu sangat mudah untuk dikalahkan. Di sana si Rangga menanyakan soal pengetahuan dia tentang si Rangga. Dia udah tahu soal si Rangga yang mengalami masa lalu yang kelam. Walaupun dia dibayang-bayangi sama si Belja, tapi dia bisa mundur secara perlahan kalau dia mempunyai jalan sendiri. Kalau dia memaksa, dia bisa menghajarnya. Rangga berterima kasih dapat pencerahan dari si Ninomiya. Setelahnya Ninomiya bersama yang lainnya datang ke kastil Raja Iblis dan terkaget-kaget ketika melihat kalau Raja Iblisnya mirip dengan si Rim. Dia juga anehnya meminta bantuan kepada si Ninomiya. Ninomiya masih aneh dengan wujudnya mirip dengan si Rim. Dia memperkenalkan diri kalau dia adalah Raja Iblis. Tapi ini orang malah kesandung yang membuat si Ninomiya kaget. Sampai putus kayak begitu anjir. Terus dia sudah memberitahu kalau dia sama Rim itu adalah saudaraan. Tapi Rimnya sendiri kagak tahu kalau dia mempunyai saudara. Sebenarnya monster yang harusnya jaga labirin itu adalah si Rim. Tapi karena dia suka ke permukaan, otomatis energi yang berada di labirin kagak stabil yang hasilnya. Orang ini lahir kembali dikasih lihatlah wujudnya ya kan. Yang ternyata dia adalah Majin. Walaupun sebenarnya dia agak benci dipanggil Majin. Ninomiya menanyakan kepadanya apakah dia bisa balik lagi ke Jepang. Tentu saja bisa, cuma dia harus menyelesaikan perkara ini terlebih dahulu. Yang mana ada pesawat yang berdatangan, katanya itu Reizaha. Si Belja memanfaatkan kekuatan leruntuhan labirin dan dia juga mempunyai ide untuk mengembangkan reruntuhan tersebut. Sehingga energi yang dia serap dari reruntuhan itu dia bikin alat-alat canggih seperti itu. Untuk supaya bisa menyebarkan perusahaannya. Ini kalau dibiarkan bakalan merusak planet itu sendiri. Walaupun awalnya pernah dilawan sama si Majin tapi tetap kagak ngaruh. Dia ingin hidup tenang di labirin makanya sekarang dia meminta bantuan si Ninomiya yang sangat ulet itu. Dia juga yang mengirim si Ninomiya ke sana. Biar tahu kalau masih kalah sama si Belja kemungkinan masa depannya bakalan seperti ini. Terus dia memberikan 2 pintu kepadanya yang dimana dia bisa balik ke Jepang lewat pintu merah atau pintu biru buat balik ke masa lalu untuk mencegah hal ini terjadi. Karena waktunya kagak banyak, si Ninomiya harus cepat memutuskan. Terus dia di situ merasa kalau enggak kembali, enggak meneruskan usahanya bakalan mubazir. Sebenarnya dia juga udah malas, tapi keputusan si Ninomiya milih untuk balik ke masa lalu. Di sisi lain, setelah kehilangan si Ninomiya, Wanibe dan Shia terlihat sedang melakukan pekerjaannya melawan monster. Nampak mereka seperti masih tidak bersemangat gitu. Lama kemudian ada monster di belakang si Shia. Untungnya, ada si Ninomiya datang membantu mereka berdua. Seketika mereka berdua senang banget. Setelah hilang sebulan, akhirnya Ninomiya balik lagi. Di permukaan, dia disambut sama para pekerja yang lainnya. Mungkin karena dia berhasil mengalahkan Majin. Tapi ini bukan jadi pertanda baik untuknya. Dia langsung dipanggil sama si Belja. Dia mempertanyakan si Ninomiya yang hilang selama sebulan. Karena begitu dia bakalan didenda sebanyak 10 juta emas. Dia yakin dia bisa melunasi semuanya ditambah hutang ke orang ini juga. Belum dibayar. Tapi si Ninomiya bersikap tenang. Belja memberitahunya kalau asrama dia pun udah kagak bisa dia tempatin lagi. Dia mencoba bodo amat. Yang ujungnya, dia ikut numpang di asrama si Shia. Di sana Ninomiya udah kayak di rumah sendiri, pinta ini dan itu.
Tapi dia ada sesuatu yang harus dia omongin sama si Sia. Kalau dia habis dari masa depan, tugas dia sekarang yaitu mencegah biar masa depan yang si Ninomiya temui agak terulang lagi. Cirangga juga diperkenalkan di sana tapi si Sia agak percaya. Tarama ada telepon masuk, katanya hari ini ada pesta gabungan dari beberapa divisi. Salah satunya bagian eksplorasi. Si Ninomiya bertanya kepada si Wanibi, apakah ada makan gratis? Katanya ada, dan dibayarin sama perusahaan. Ini jadi hal yang langka. Alhasil, dia mau ikut sekalian ngasih makan Shirim biar kagak ngeluarin duit. Dia kagak takut walaupun sekarang dia sedang tidak aman. Sesampainya di sana terlihat peladi berpesta. Di sana ada Krut juga yang katanya dia salut banget sama si Ninomiya, yang sampai disukai banyak orang. Si Rangga yang kawaii langsung didekati dengan banyak direktur di sana dan makan banyak banget. Si Sia memberitahu kalau ada orang di luar dari undangan, termasuk Shirim dan juga Rangga. Biayanya bakalan dibedakan. Lantas si Ninomiya kagak masalah akan hal itu. Sekarang dia ingin bersenang-senang terlebih dahulu, yang membuat dia auto mabuk karena sok-sokan minum terlalu banyak. Hari itu juga, si Rangga dapat panggilan pekerjaan karena semalam dia dekat sama banyak direktur. Lumayan buat ngebantuin si Sia. Ia mengajak Shirim juga, yang lagi menganggur di sana. Selepas keluar di sana Shirim pengen baju yang langsung dibeliin sama si Rangga. Menggunakan uang jajan dari si Sia. Nampak jadi kawaii. Dia juga melihat awan yang berbentuk kayak daging, yang membuat Shirim langsung ngiler. Karena sudah sampai di tempat kerjanya, dia akan diinterview dulu. Sementara Shirim ini pulang kembali. Malam harinya ketika si Ninomiya sedang bercerita datang si Rangga yang nampak dia diterima dari pekerjaannya dan langsung dapat gaji juga di sana. Kalau tidak sampai di situ, datang pula Shirim yang kelihatan udah kenyang seperti itu. Sampai perutnya buncit. Tentu ini jadi pertanyaan. Dia makan di mana gitu kan? Di situ Wanibe lupa memberitahu kalau Shirim memakan makanan persediaan untuk orang-orang asrama. Jadi nanti otomatis gajian si Ninomiya bakalan dipotong lagi. Ninomiya udah kagak peduli lagi soal hutang. Yang kagak ada ujungnya itu. Sekarang dia cuma mau fokus gimana caranya biar dia bisa bersaing dengan si Belja. Dia akan memanfaatkan labirin itu biar kagak runtuh. Dan dia kalau udah sukses bakalan bikin tempat yang lebih maju daripada si Belja. Tapi sekarang kendalanya adalah setelah meninggoinya si Majin, lantai 3 makin ramai dan kagak terkendali. Ini jadi alarm bahaya buatnya. Majide? Dampak yang signifikan setelah si Ninomiya menghilang selama sebulan. Labirin itu menjadi sulit ditaklukkan. Di situ si Sia memberikan data yang diambil dari pusat yang dimana para penjelajah itu rata-rata levelnya 20. Lah si Ninomiya masih level 5. Dia akan melatih si Ninomiya, kalau tidak, dia bisa mati di sana. Keesokan harinya dia melatih si Ninomiya dengan latihan fisik terlebih dahulu seperti itu. Terus dilanjutkan dengan keseimbangan dan juga kekuatan yang lainnya. Dia sebenarnya udah kagak tahan, tapi ada pelatihan yang lebih penting lagi, yaitu pelatihan biar energi sihirnya keluar. Tapi dia pengen istirahat terlebih dahulu. Tak lama datang si Rangga yang memberikan minuman kepadanya, yang katanya minumannya tersebut sangat enak. Dia bikin dari ramuan yang dicampur dengan sirup. Si Ninomiya dapat ide kalau dia bisa menjual ramuan yang belum ada di dunia itu. Dengan tinggal dia kasih aja label. Cuma yang lain masih kagak mengerti maksudnya apaan. Terus si Sia akan melanjutkan kembali pelatihannya. Dia kalau sudah tahu kekuatan si Ninomiya apaan, dia bakalan mudah untuk melatihnya. Tapi karena si Ninomiya belum bisa, maka latihannya seperti ini. Tapi si Ninomiya kagak mengerti soal yang begituan. Apalagi tentang level-levelan, lagian ini bukan dari dunia game. Atau bagaimana? Intinya dia belum menyadari kalau dia sekarang sedang berada di dunia lain.
Sehingga tak lama kemudian dia baru ngeh kalau dia dari dunia lain, dan wajar saja kalau si Sia bisa mengendalikan energi sihir seperti itu. Mungkin dia di sana yang paling lemah dari semuanya. Terus dia sama Wanibe minum. Inomiya udah mabuk dan Momo ngelantur kemana-mana. Dia udah mah banyak utang, dan juga dia ingin balik lagi ke Jepang biar dia bisa hidup dengan tenang. Dan yang lainnya, tapi malah jadi seperti ini serba sulit tentunya. Tak lama selepas dia mengeluarkan semua unek-uneknya, tiba-tiba saja dia bisa mengendalikan pikirannya tersebut. Jadi sadar lagi 100%. Hal tersebut membuat si Wanibe terkesan. Setelah di asrama, dia memikirkan cara biar dia bisa merebut peruntuhan labirin sebelum si Belja. Tapi dia sadar dia tidak mempunyai kekuatan. Dia cuma bisa nyuruh doang, terus dia bertekad untuk mendapatkan kekuatan runtuhan tersebut. Gimana pun caranya, tapi dia merasa dibantu sama orang yang ada di sana juga belum cukup. Sama pasukan semut pun sepertinya masih kurang. Karena di sana Rim dan Rangga berisik, hal tersebut membuat pikiran si Rinomiya terganggu. Apalagi, dia menggunakan pistol miliknya. Setelah lagi pada berbicara tiba-tiba saja, pistol itu menyala dengan sendirinya. Lalu bisa ngomong sendiri kalau pistol itu dirancang untuk melindungi pemiliknya. Dia meminta password dan juga nama pengguna. Dia mau pakai password yang sangat mainstream, yang dimana passwordnya itu 1-6, tapi kagak bisa. Pas dia ganti jadi QWERTY baru bisa, dan hal itu ada di keyboard. Selepas semuanya beres, Shinomiya mengajak yang lainnya untuk masuk ke labirin. Karena dia akan mencoba pistolnya tersebut. Dia menelusuri labirin yang langsung ke lantai 2. Sebelum itu, dia briefing terlebih dahulu kalau pas di lantai 3 mereka bakalan mencari tempat buat ngecamp dan mencari makan. Hari selanjutnya mereka akan bersiap buat naik ke lantai 4. Setelah itu ada 2 monster muncul di depan mereka. Sama si Sia bakalan diatasi, tapi kali ini Inomiya bakalan mencoba pistol tersebut. Dengan satu serangan monster itu langsung bisa dikalahkan. Tidak sampai di situ, Ruth sama partiannya melihat kehebatan pistol tersebut, dia merasa kalah. Tapi tahu sendirilah kalau apapun yang menguntungkan Shinomiya dia selalu belagu. Nembak sana sini kagak jelas, sampai akhirnya dia kehabisan energi. Pistolnya katanya butuh mana lagi. Bila ingin hidup kembali, secara tiba-tiba itu pistol mengaktifkan fitur protokol darurat, yang dimana pistol tersebut menyerap mana atau energi di sekitarnya. Shinomiya yang mencoba membuangnya, pistol tersebut balik lagi karena Ninomiya adalah pemiliknya. Sampai-sampai baju jirah mereka pun pada hangus seperti itu. Shinomiya diikat sama pistol itu sendiri, biar kagak dibuang. Anehnya, ketika Shinomiya sombong, selalu saja datang kesialan. Dia menyuruh si Wanibe buat menghajar itu pistol, tapi ini pistol kagak mau lepas dari Shinomiya. Walaupun sudah dipaksa untuk membuangnya, malah pistol tersebut menghitung mundur seperti itu. Pertanda kalau pistol itu bakalan memeledakkan diri. Seketika, dia langsung panik ya kan. Ini pistol intinya kesepian banget sampai akhirnya Shinomiya kagak bakalan meninggalkan pistolnya tersebut. Asalkan dia mendengar apa yang dia katakan. Semuanya sudah beres, tapi masih ada masalah lagi yang akan menantinya. Kelihatan pas masuk lebih dalam nampak sepi banget, kagak ada siapa-siapa. Mereka pernah mendengar kalau dulu ada satu pahlawan yang mau menyelamatkan seorang wanita di lantai 4 yang diculik oleh naga. Nah, orang yang menyelamatkan itu dikhianati sama rekannya sendiri, sehingga membuatnya dikurung sampai meninggoy. Dan hantunya sekarang gentayangan, tapi Shinomiya kagak percaya akan hal itu. Tak lama kemudian ada yang datang, yaitu semacam zombie. Zombie tersebut sangat sulit untuk dikalahkan, yang membuat satu kawan Sikorp berubah menjadi zombie. Lalu mereka pun pada balik lagi. Nah, pas balik mereka kaget kalau Shinomiya kagak ada di sana, cuma meninggalkan cempaknya doang. Rim yang bisa mencium baunya, dia menunjukkan sebuah jalan rahasia gitu.
Pas mereka telusuri ternyata menuju ke tempat zombie itu berkumpul. Terlihat mereka sedang membuat ramuan ilegal. Di sana terdapat bacaan sihirnya yang kemungkinan Allah dianjurkan bakalan menyadarkan mereka semua. Groot kagak tahu harus bagaimana. Alhasil mereka semuanya berbaur dan membuat ramuan tersebut. Emang kelihatan sulit tapi mereka harus melakukannya. Cia yang kesabarannya setepis tisu. Dia udah kagak tahan lagi dan pengen kencing tapi tidak diperbolehkan. Hal tersebut membuatnya sangat marah yang membuat para zombie itu pun mau menyerang mereka semuanya. Salah satu-satunya adalah menghancurkan mantranya yang ada di dinding itu. Rangga disuruh untuk membantu menghancurkannya. Dengan kerjasama dari banyak orang membuat Rangga bisa menghancurkan mantranya dan orang-orang pun kembali menjadi normal lagi. Tapi kagak ada Shinomiya di sana. Alhasil Siri menunjukkan kembali arah menuju ke Shinomiya. Mereka menanyakan seberapa dekat Shirim ini dengan Shinomiya, sampai tahu bahwa dia katanya itu makanannya awalnya, tapi makin kesini dia senang berada di dekatnya. Begitupun Rangga yang rencananya mau menghajar leluhurnya berkat Shinomiya, dia jadi senang. Tak lama kemudian akhirnya sampai, Shishia langsung membuka pintunya dan disambut dengan Shinomiya dan juga satu tengkorak yang menculiknya. Dia menceritakan kenapa dia ada di situ. Katanya dia dibawa gara-gara tengkorak ini. Dia otak di balik pembuatan ramuan tadi, yang dimana dia yang disebut hantu sihir itu. Dia menceritakan gimana kronologinya kenapa dia bisa jadi hantu sihir. Emang benar pada awalnya, dia menjalankan misi untuk menyelamatkan seorang wanita. Namun ada teman yang berebut cewek tersebut padahal dia yang menolongnya. Karena dia kesal dia kurung itu temennya. Sampai akhirnya temannya tersebut bisa melepaskan diri dari sihirnya tersebut. Lalu dia dilaporkan. Alhasil si tengkorak ini diasingkan dan dipekerjakan di labirin. Sampai kecapean dan dia pun meninggoy. Arwahnya masih gentayangan seperti itu. Sekarang dia masih mempunyai tujuan, yaitu supaya orang-orang bisa merasakan yang dia rasakan, yaitu bekerja dengan terus-menerus. Di situ, sama si Wanibe di ulti. Tanpa dia pun sekarang para pekerja sudah dipekerjakan seperti itu. Udah kayak budak korporat. Seketika dia terdiam, dia baru sadar kalau sekarang udah mau ngarah ke arah yang salah. Alhasil, karena begitu dia udah tenang dan arwahnya pun menghilang. Ternyata cewek injer bukan cowok. Habis itu dia melanjutkan kembali perjalanannya. Ini makin banyak orang yang ikut dengannya. Setelah itu ada toko bernama Cindy yang dimana dia menjual banyak ramuan dan lain-lain. Tapi akhir-akhir ini penjualannya anjlok gara-gara adanya hantu sihir. Jadi pada takut datang ke situ, dia udah pesimis kalau dia kagak cocok menjadi pembisnis. Tak lama datanglah si Ninomiya yang komplain kalau kaos yang dia beli di situ udah jelek. Dia minta itikat baiknya. Walaupun itu udah didiskon tapi dia memintanya untuk didiskon lebih besar lagi atau bahkan digratiskan. Tak lama Sia melerai si Ninomiya yang udah kelewatan. Dia melakukan itu untuk kepentingan perjalanannya biar lancar. Ninomiya juga tahu kalau toko si Cindy ini masih di bawah naungan perusahaan Reizeha. Sebenarnya awalnya ini toko punya bapaknya. Mungkin karena bapaknya udah kagak ada, sama si Belja dimanfaatkan tokonya tersebut. Cindy mempunyai keinginan untuk membeli kembali tokonya tersebut sepenuhnya. Karena si Cindy mempunyai keinginan, si Ninomiya bakalan membantunya. Dia menanyakan apakah ada produk yang lain selain yang ada di display. Katanya kagak ada, cuma ada barang kagak kepake alias kagak laku. Yaitu produk dari hantu sihir itu yang dimana ia dipaksa buat membelinya yang membuatnya menjadi rugi. Karena kagak laku. Si Ninomiya mempunyai cara. Pertama-tama dia melakukan promosi lewat si Kurut. Alih-alih nolongin orang yang lagi bertarung, ujung-ujungnya dia mempromosikan ramuan cap sapi milik si Cindy. Awalnya mereka bakalan ngasih gratis, tapi selanjutnya mereka bisa membeli jadi lantai 3, tepatnya di toko si Cindy. Tidak sampai situ mereka juga mempromosikan lewat iklan, yang membuat banyak orang yang mau membeli itu ramuan.
Strategi Shinomiya berhasil, yang penting katanya promosi terlebih dahulu. Cuma di sana Shinomiya menambahkan tumbuhan kebingungan yang bikin supaya orang-orang kecanduan. Padahal itu ramuan kagak ada spesialnya sama sekali. Yang penting sekarang banyak yang datang, tapi tak lama kemudian ada yang datang, katanya ramuan itu udah tidak baik untuk dijual. Karena tingkat kecanduannya melebihi batas. Karena begitu Cindy disuruh untuk ke kantor pusat untuk menjelaskan. Shinomiya mencoba untuk melawannya tapi kagak mempan sama sekali. Yang membuat Shinomiya menyerah. Tapi bukannya terus membantu itu orang, malah menyuruh si Cindy yang menghadapinya sendirian. Karena dia mau ada urusan. 一任したい。 Dia yakin Cindy bisa melakukannya sendiri. Cindy pun terkesan dengan perilaku Shinomiya. Tapi Shia memintanya buat membantunya terlebih dahulu. Coba dia tahu sendiri kalau Cindy pasti bisa melakukannya sendiri. Tak lama kemudian, Ninomiya sampai di lantai 4 yang nampak udah kayak hutan. Padahal sekarang dia lagi di dalam labirin. Setelah itu, Shirin bermimpi yang dimana dia bertemu dengan si Majin kecil yang sedang menangis kesakitan. Tapi dia keburu kebangun karena di sana Shinomiya sedang dikejar-kejar sama dinosaurus seperti itu. Untungnya, dia mempunyai pistol untuk membuat jebakan kayak gitu, lalu sama Shia langsung dihabisin semuanya. Di sana ada beberapa orang yang katanya mereka habis dari lantai 5. Dia tim pengintai bawahannya si Bellijet. Mereka menceritakan kejadiannya yang mana saat ini jalan menuju ke lantai 5 dan 3 itu tertutup. Sebelumnya mereka lagi mantau di lantai 5, cuma tiba-tiba saja ada macam gempa gitu. Tim pengintai pun pada lari keluar meninggalkan pasukan petarung yang ada di sana. Mereka kagak tahu kondisinya sekarang kayak gimana. Katanya ada 2 monster gede doang di dalam itu, tapi 2 juga kuat semuanya. Ninomiya diajakin buat ke tempat yang mereka bikin, tapi di sana ada monster dinosaurus lagi. Pas mau dilawan, tiba-tiba saja muncul monster serigala yang melawannya berbarengan dengan monster semut yang pada berdatangan. Tak lama ada yang datang lagi, seorang perempuan yang membawa Majin kecil. Dia nampak sangat kangen sama Shinomiya. Mereka mengira kalau itu adalah anaknya Shinomiya. Padahal dia kagak melakukan apa-apa sama itu cewek. Ternyata cewek tersebut adalah Ratu Semut. Entah dia dapat kekuatan dari mana bisa berubah gitu. Cuma dia berasa nyaman bisa berbaur sama manusia dengan bentuk seperti itu. Terus juga, ia cerita kalau labirin kini makin tidak stabil. Para semut sedang mencari tempat baru. Tidak sengaja dia menemukan Majin kecil ini. Majin ini ada hubungannya dengan labirin, soalnya energinya berada pada dia. Seharusnya Shirim yang menjaga labirin ini. Karena dia suka keluar, otomatis energi yang ada di labirin ini lemah. Dan lahirlah si Majin. Karena Majin masih kecil, dia belum memiliki kekuatan yang besar. Sehingga dia jatuh lemah seperti itu. Rim merasa bersalah di sana. Si Ratu meminta Shinomiya untuk membantu anak ini biar bisa sembuh. Sementara itu Shiri membawa banyak makanan untuk si Majin. Tapi si Majinnya sendiri kagak mau, udah kayak benci gitu sama Shirim. Digendong pun dia ngambek, malah menggigitnya seperti itu. Mungkin ini ada hubungannya dengan dia yang udah mengalahkan si Majin sebelumnya. Setelah itu udah malam hari, Ninomiya udah aneh banget di dalam labirin pada malam juga. Di sisi yang lain, Shirim kelihatan sedih banget. Didatenginlah sama si Ninomiya. Rim merasa bersalah banget berkat dia yang suka keluyuran. Ini membuat si Majin menjadi sakit. Dia meminta bantuan kepada si Ninomiya untuk membantunya. Ninomiya dan kawan-kawannya akan mencoba membantunya. Esokan harinya si Ninomiya mengumpulkan kawan-kawannya kalau dia bakalan menyeimbangkan labirin 4 itu. Menurutnya, labirin ini sedang tidak normal, maka dari itu dia akan menyeimbangkannya. Siapa tahu ya kan si Majin bisa agak baikan. Dia akan menguasai labirin 4 tersebut. Pertama-tama dia menyalurkan air yang kering yang membuat monster air kagak berdaya. Berkat adanya air, monster itu bisa kembali mempunyai kehidupan.
Selanjutnya memancing para monster kelinci menggunakan sisia untuk bercosplay menjadi kelinci sehingga sebagian monster kelinci itu dipisahkan tempatnya. Sementara di sisi yang lain Shirim terlihat lagi ngurus si Majin ampe hancur kayak gitu rumahnya. Dan tiba-tiba saja si Majin menjadi lemah dan tubuhnya mulai panas. Shirim bingung mesti kayak gimana. Alhasil, dia cuma tidurin dan menaruh es batu di dahinya. Saking panasnya, es tersebut langsung cair. Dia kudu mencarinya lagi. Alhasil karena di sekitar itu ada gunung es, dia mencoba untuk ke sana. Shinomiya sekarang lagi berada di sungai, yang dimana sungai tersebut sudah tercemar. Shinomiya menyerap sebuah airnya tersebut menggunakan slime. Untungnya itu slime unlimited, kagak bakalan hancur. Lama kemudian muncullah monster yang menyerap semua air tersebut yang ada di sana. Shinomiya akan langsung mengakhirinya. Di sisi yang lain, Shiri masih berusaha menstabilkan tubuh si Majin menggunakan es batu. Sampai es batunya habis seperti itu. Tim coba kasih makan. Awalnya kagak mau, tapi dia senang ketika makanannya dimakan sama si Majin. Mungkin karena Rim kecapean dia sampai ketiduran. Lalu dia dibangunkan sama si Majin sambil menyebut namanya. Tim kagak percaya akan hal itu. Lama kemudian Ninomiya dan kawan-kawan datang ke situ dan melihat si Rim acak-acakan banget. Tapi untungnya, si Majin sudah sembuh sekarang lalu Syah menyuruhnya untuk memberikan nama. Tapi hal itu diserahkan sama si Rim. Yang mana Rim di situ memberikan nama Sora kepadanya karena dia terinspirasi dengan langit. Dia sangat menyukai langit. Dia senang banget di situ. Tapi tak lama kemudian si Sora tiba-tiba saja kesakitan tidak jelas. Mereka merasa kalau ada sebuah labirin yang kagak beres. Di sisi lain benar saja di lantai 5 sedang dalam masalah. Yang dikata awalnya ada 2 monster besar doang. Kini jadi banyak. Sekarang pintu pun sudah terbuka. Di dalam sana terdapat banyak prajurit yang udah kagak tahan karena kagak bisa mengalahkan monster tersebut. Para prajuritnya pun udah kagak bisa apa-apa lagi. Untungnya di sana ada Ninomiya dan kawan-kawan yang langsung membantunya. Lalu mau menarik mereka lagi ke lantai 4. Tapi ketua yang bernama Alas itu kagak mau. Soalnya belum menghasilkan apa-apa di sana. Ninomiya marah karena dia terlalu memaksakan diri. Tapi dia apresiasi dengan motivasinya. Akhirnya orang mau mundur juga. Si Alas dan prajuritnya setelah bertemu dengan si Ninomiya, mereka mendapatkan wejangan dari si Ninomiya sehingga mereka menjadi semangat kembali untuk menaklukkan lantai 5. Setelah itu Ninomiya kembali ke lantai 5. Sebelum itu Alas bertanya tujuannya mau ikut bertarung. Dia mengakui kalau dia melakukan ini untuk si Majin. Seketika si Alas ini terharu. Mungkin dia terlalu fokus sama si Belja sampai lupa ada yang lebih baik darinya. Walaupun di sana dia belum bisa terlalu percaya dengan si Ninomiya. Yang lain yang melihat si Ninomiya geli banget. Setelahnya Ninomiya mengajak untuk langsung menyerang secara bersamaan. Dia membagi menjadi 3 kelompok. Dia akan menghancurkan tiang-tiang yang ada di sana. Karena itulah yang mengendalikan para monster tersebut. Berkat arahan dari Ninomiya, dia berhasil meruntuhkan tiang tersebut. Setelah semuanya selesai, Alas makin percaya diri akan kalau Ninomiya kuat. Bahkan dia jadi berasa kagak berguna menjadi ketua. Tak lama ada informasi kalau si Majin sudah baikan berbarengan dengan prajurit yang menemukan lantai 6. Ia langsung saja ke sana. Sesampainya di lantai 6, ada kekuatan energi reruntuhan yang si Belja inginkan. Di sana si Ninomiya sok-sokan akan mempertaruhkan nyawanya untuk mendekati energi tersebut. Ninomiya maju sendirian, lantas hal itu membuat yang lain merasa si Ninomiya ini keren lah gitu. Padahal Wanimi udah tahu kalau dia pasti udah merencanakan sesuatu. Ketika sudah di atas benar saja, dia menyerap energi reruntuhan tersebut untuk dirinya sendiri. Yang lain aneh akan berasa dikhianati. Ninomiya tetap teguh sama tujuannya.
yaitu dia ingin memanfaatkan labirin itu. Dia akan menguasai labirin tersebut dengan kekuatannya. Sebenarnya sebelumnya dia telah memantau terlebih dahulu lantai 5 itu sendirian. Dia mendapatkan ide dari pistolnya yang tahu tentang tiang tadi yang Shirim hancurkan. Kalau itu sebuah manipulator untuk mengendalikan monster makannya, dia tadi ngincar tiang itu. Dan pistol ini bisa menyerap energi reruntuhan biar masuk ke tubuhnya, dan itu dilakukan oleh Shinomiya. Karena dia sudah bisa mengendalikan, Shinomiya mengirim monster bulan tadi ke permukaan yang bikin si Belja ketar-ketir. Tak lama datang Shinomiya ya. Dia ke sana cuma mau ngasih tahu kalau dia udah menyerap semua energi reruntuhan yang dia cari-cari selama ini. Ternyata emang ada. Terus di sana dia memberikan surat berupa pengunduran diri dari perusahaannya beserta membayar hutangnya. Dengan begini sudah lunas, tapi si Belja kagak terima. Dia akan membalas Shinomiya nantinya. 3 bulan berlalu, Shinomiya merubah labirin yang tadinya buat penaklukan dan bekerja. Ini dia ganti menjadi taman bermain, Jir. Sampai bikin iklannya segala. Warga pada baru kepikiran kalau labirin itu bisa dijadikan taman bermain. Kinoria dan Nang Noria Maria Eufonomia Noria dan Masau Noria dan Jonan. Hal tersebut mempengaruhi perusahaan si Belja yang kini penjualan kristal ibisnya semakin menurun. Ini gara-gara labirinnya udah dikuasai sama Shinomiya. Para rotannya udah kagak tahan, mereka akan membalas perbuatan Shinomiya. Mereka yakin bisnisnya kagak bakalan lancar. Lama kemudian datang Shinomiya ke sana. Dia ke situ mau menawarkan mereka ini untuk bergabung dengannya. Apa mereka agak mau gitu kan? Mereka masih pede kalau perusahaannya bakalan naik lagi. Padahal makin lama profitnya makin menurun drastis seperti itu. Dan pengunjung ke Ninomiya Dangerland tambah banyak lagi. Data itu pun dilaporkan sama si Rangga kalau sekarang makin berkembang dan makin banyak tempat yang dia buat. Ini awal dari dia menguasai dunia. Rangga kagak mengerti. Di masa depan alasan Raja Iblis bertarung dengan si Belja atau Rei Jaha itu gara-gara banyak orang yang mengambil banyak kristal di labirin. Sampai habis ya. Makanya para monster macam si Majin pada keluar dan terjadilah keributan. Maka dari itu demi untuk memelihara kristal tersebut, biar tambah banyak dia menggunakan para pengunjung untuk mensupport. Katanya makin banyak pengunjung kristalnya maka akan tambah banyak. Tak berhenti sampai di situ, Shinomiya juga menjual satu persenjataan dengan kualitas yang lebih baik. Ditambah, mereka bisa membelinya secara online alias bisa diantar menggunakan kurir. Emang pintar Shinomiya ini. Si Cindy pun kini yang kemarin warungnya kecil kini udah besar seperti itu. Semua berkat Shinomiya. Belja kaget dalam semua bidang. Dia dikalahkan sama Shinomiya. Dia pikir persenjataan Shinomiya biasa saja. Ternyata di belakang itu ada si Wanibi yang meningkatkan kualitas dari kristalnya tersebut. Sehingga ketika dibuat senjata itu lebih bagus. Ini Wanibi sangat senang karena Ninomiya mementingkan kualitas juga. Tapi sekarang Belza masih kagak mau bergabung juga dengan perusahaannya. Di sisi lain Sia karena udah melihat si Ninomiya sukses, dia mau ke jalan yang dia pilih. Sementara si Ninomiya mengumumkan kepada para pengunjung kalau dia bakalan menghilangkan yang namanya kerja di labirin. Dia mau monster dan orang-orang yang ada di permukaan bisa hidup berdampingan. Lantas hal tersebut langsung didukung. Di sisi lain si Belja udah pusing. Dia kalah telak sama si Ninomiya. Dia gak tahu mesti seperti apa, bahkan dia udah hampir mau bergabung dengan si Ninomiya. Dia udah kesel banget sampai tak lama ada si Rangga datang. Belja kagak tahu dia siapa, tapi Rangga tahu kalau Belja adalah sepuhnya dia. Di situ dia memberitahu kalau Ninomiya udah menang. Dia kagak ada harapan lagi. Belja marah ya kan dikatain macam itu sampai melemparkan tasnya.
bertobat saja, tapi di sana si Belja kagak sengaja melihat data si Sia yang membuatnya memiliki sebuah rencana untuk melawan si Ninomiya. Singkat cerita, si Ninomiya terlihat ditahan sama pihak berwajib atas yang dia lakukan, yaitu mendirikan bisnis yang tidak resmi. Nah, siapa lagi kalau bukan si Belja yang melaporkan itu? Dia membawa banyak saksi yang melihat kelakuan si Ninomiya ketika menjadi pekerjanya si Belja, terutama orang yang bergabung dengan si Ninomiya, yakni si Sia. Dia orang yang tahu banyak soal perjalanan si Ninomiya, yang katanya memanfaatkan monster untuk bekerja daripada manusia. Alhasil sekarang orang-orang pada susah kerja di labirin. Sebelumnya emang si Belja ini datang ke si Sia. Sia yang jiwanya pekerja, dia nurut aja dengan si Belja yang meminta bantuannya. Wanime dan yang lainnya merasa sedih melihat si Ninomiya ditangkap. Tapi Wanime pas mendengar press conference itu, si Ninomiya terancam mendapatkan hukuman yang sangat berat. Tapi dia akan mencoba menyelamatkan si Ninomiya. Lama kemudian datang Ratu Semut yang dimana dia membawakan sesuatu. Sesudah itu si Ninomiya ditanya-tanya di sana atas tindakan dia yang sudah melewati batas. Tapi si Ninomiya di sana kagak ngomong sama sekali, walaupun udah dipaksa pun dia tetap terdiam. Terus dia bertemu dengan si Belja. Belja masih ada urusan dengan si Ninomiya, terutama soal energi yang diserap sama si Ninomiya. Di sisi lain si Sia menghampiri si Ninomiya yang sedang ditahan. Di sana dia mencoba menyembuhkan si Ninomiya yang sedikit babak belur. Di sana si Sia meminta maaf karena berkat dia si Ninomiya jadi ditangkap. Ninomiya kagak masalah akan hal itu. Di sana si Ninomiya sedikit memberikan cerita dia di masa lalu yang Mimin tidak mengerti. Yang pasti berkat omongannya tersebut membuat si Sia ini sedikit sadar. Sementara itu si Belja pergi ke tempat pesta. Di sana ada yang nawarin dia untuk menjadi sekretarisnya. Tapi tentu saja si Belja ini menolak, karena sebentar lagi dia bakalan mengalahkan si Ninomiya, dan dia bisa mengendalikan semuanya. Sementara itu si Wanime ternyata mendapatkan buku darurat yang dibuat oleh si Ninomiya bila terjadi sesuatu hal yang seperti ini. Setelah 1 bulan kemudian di pengadilan bakalan memutuskan siapa yang akan memegang saham tertinggi di perusahaan RJH. Pertama di sana si Belja ditunjuk untuk menjadi direktur. Belja merasa yakin kalau dia yang akan menjadi pemegang saham tertinggi. Tapi sayangnya ada direktur utamanya yang dimana itu adalah si Ninomiya. Lantas Belja kagak percaya gitu kan. Wanime dan yang lainnya yang mengusulkannya. Karena sebelumnya dia membeli saham perusahaan RJH sebanyak 45%, ditambah 15%. Ditambah lagi si Cindy dan Rangga membantu meyakinkan investor supaya bisa bekerja sama dengan mereka. Terbukti mereka mau. Ditambah di perhitungan suara pun Ninomiya yang jadi pemenangnya. Otomatis saham pun sudah dipegang si Ninomiya yang hampir 100%. Maka dari itu udah kagak bisa dibantah lagi. Terkait tuduhan sebelumnya pun sudah dipatahkan karena di sana si Sia mengakui kejujurannya. Kalau Ninomiya tidak bersalah dan lain-lain. Dengan begini si Belja sudah tidak bisa apa-apa. Sedangkan si Ninomiya bakalan merubah perusahaannya itu. Terserah dirinya. Setelah mendapatkan semua yang dia inginkan, si Ninomiya malah bingung. Ia mau ngapain lagi gitu kan. Terus terlihat sekarang si Belja udah menjadi bawaannya si Ninomiya. Dan dia kini yang menjadi pekerjanya si Ninomiya. Selanjutnya, dia mengajak si Wanime buat memeriksa sesuatu. Nah di sana Wanime aneh, kenapa sekarang si Ninomiya mengandalkan orang lain? Tidak seperti sebelumnya. Ninomiya sadar kalau dia sendirian perusahaannya agak bakalan maju. Lantas dia merasa ada yang aneh dengan sikapnya si Ninomiya. Alhasil Wanime mengumpulkan teman-temannya untuk membahas soal si Ninomiya. Dia pernah mendengar dari mulutnya sendiri kalau Ninomiya bukan dari dunia itu. Rangga juga tahu kalau Ninomiya itu berasal dari masa depan bernama Jepang. Wanime berasumsi kalau Ninomiya bakalan menggunakan kekuatan reruntuhannya untuk kembali ke Jepang. Lama kemudian orangnya datang. Wanime mencoba menanyakan hal itu, apakah dia benar mau pulang ke Jepang.
Dia mengatakan iya, sekarang dia seperti gabut udah mencapai semuanya. Tapi kalau ada target dia bersemangat jadi dia akan menjalani hidup sesuai yang dia inginkan. Lalu dia pun pergi dari sana. Wanibe berencana untuk membuat pesta perpisahan untuk si Ninomiya. Keesokan harinya Ninomiya memantau semua tempat termasuk labirin dan yang lainnya. Wanibe dan yang lainnya mencoba menyiapkan pesta untuk si Ninomiya. Setelah sore hari terlihat Ninomiya masuk ke sana dan dikejutkan dengan pesta kecil-kecilan yang dibuat oleh si Wanibe. Awalnya semua berjalan sesuai rencana dan pastinya mengharukan gitu kan. Karena mau berpisah dengan si Ninomiya, bahkan dia udah mau menyerahkan jabatannya tersebut kepada si Wanibe. Tapi ternyata dia masih mempunyai impian yang lebih. Katanya dia akan mencari labirin yang lain yang bisa dia kuasai. Atau dia pengen menguasai seluruh dunia ini. Seketika yang lain merasa aneh. Jadi mereka selama ini salah paham. Ninomiya kagak mungkin meninggalkan usaha dia yang telah dia bangun tersebut. Mereka nampak senang mendengar itu, terlebih karena Ninomiya sudah kaya, dia jadi bebas memesan apapun. Tinggal dia bayar saja. Tapi tetap saja, kalau mesen makanan sebanyak itu, si Ninomiya marah gitu kan. Selanjutnya besoknya Ninomiya mau menjumi tempat kerjanya dulu. Dan pergi ke belakang yang dimana di sana ada portal yang pertama kali dia temukan. Ternyata uang yang dia kagak sengaja jatuhkan itu masih ada di sana. Tujuannya sekarang bakalan lebih gila lagi, yaitu menguasai seluruh dunia. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Kalau kalian suka dengan anime ini, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jabat nih, bye-bye.